Jadi memang awal kenapa KPK tidak masuk soal efektivitasnya, karena waktu Pak Menko datang paparan sesudah RDP dengan DPR ya kan, Pak Menko datang lengkap dengan tim memaparkan, disebut bahwa ini semi bansos, jadi bergeser dari besarnya insentif tadinya insentifnya cuma sejuta lantas 2,5-nya materi pelatihan, karena diarahkan semi bansos jadi berubah. Jadi kita bilang ya sudah, buat apa ditanya lagi ini efektif apa enggak, apalagi kalau ada cerita ini ditampung ke dunia kerja apa enggak gitu, itu lebih jauh lagi. Jadi kita lebih fokus pada yang sejutanya gitu ya. Dan ini yang pertama soal whitelist. Jadi sebenarnya Kemenaker, BPJS TK dan asosiasi udah nyetor nama, ada sekitar 1,7 se-Indonesia. Nah kita bilang kalau udah ada kenapa juga dibuka daring gitu, memang lebih transparan dan lebih inklusif. Se-Indonesia bisa daftar segala macam sampai 9 juta, tapi kan ongkos belinya setengah mati, belum tentu juga yang benar. Yang di BPJS TK lah contohnya, kita bilang itu orang yang berhenti mengiur pasti di PHK, datangin suruh ikut pelatihan ini, udah pasti itu targetnya itu gitu ya. Dan yang di asosiasi juga misalnya dari PHRI gitu, kan udah jelas hotel-hotel yang berhenti gitu. Jadi kita pikir harusnya untuk yang whitelist ini dikasih porsi yang cukup dan didatengin, karena ini ada orang tua nih misalnya, kita lihat umur di atas 45 suruh daftar daring lewat HP pula lagi, kebayang nih, makanya cuma 143.000 orang. Sisanya yang orang-orang yang fasih dengan internet, itu kita bilang bisa lebih banyak sebenarnya pesertanya, targetnya lebih pas kalau data yang 1,7 ini didatengin, bukan nunggu mereka daftar daring. Lantas yang untuk mastiin yang daftar benar, mereka mengajukan face recognition yang sekarang cuma dipakai BIN sama Polri. Jadi kita bilang kelebihan face recognition buat apa? Buat mastiin bahwa ini orang benar gitu. Ya kalau NIK-nya diverifikasi ke Dukcapil, keluar itu udah pasti benar tuh. Oh enggak Pak, ada NIK ganda. Enggak ada NIK ganda. Kalau keluarnya dari Pak Zudan, itu hanya satu pasti NIK. Karena fingerprintnya satu, retinanya satu. Dan mereka menganggarkan sekitar 30 miliar dan kita sarankan enggak usah face recognition gitu. NIK aja asal diverifikasi sama Pak Zudan dari Dukcapil, udah pasti benar. Itu lantas yang PBJ atau tidak, itu tim nanya 5 orang 5 pendapat. Itu kita bilang kalau lihat tugas dan fungsinya ini tugasnya Jamdatun. Jadi kita bilang PBJ atau enggak, kita nggak usah tafsir-menafsir, tugas dan fungsinya Jamdatun, tanyanya Jamdatun, suruh mereka keluar legal opinion. Nah yang satu lagi soal platform yang memiliki LPP. Jadi kan LPP ini ngusulin ke platform, saya punya pendidikan ini. Platform nanti mengkurasi bersama dengan PMO. Ini yang kita soroti karena skill akademik platformnya. Intaria, sekolahmu mau belajar apa, Pijar Mahir. LPP-nya juga Ruang Guru, Haruka Edu, sekolahmu mau belajar apa, Pijar Mahir. Jadi ada 250 itu diusulkan ke platform, ya logikanya kalau dia terafiliasi atau satu PT, kan ada PT-nya, PT Ruang Raya Indonesia, dia punya skill akademi Ruang Guru gitu, dia pasti di oke 250. Kita bilang kurasi model begini ini lemah, karena pengusul dengan yang menetapkan ini ininya sama. Jadi Ruang Guru itu ada 277 pelatihan gitu ya. 117-nya diadakan oleh skill akademi by Ruang Guru. Jadi 277 ya 117. Kita jumlah yang paling besar itu lantas Pintaria dari 199 pelatihan, 69 itu diusulkan sama Haruka Edu. Itu satu PT dia. Lantas sekolahmu punya 210, 25 LPP-nya sekolahmu. Mau belajar apa? 378 dari 28 itu dari mau belajar apa? PT Avodah Royal Mulia. Pijar Mahir dari 257, 11 dari Pijar Mahir gitu. Nah kita totalnya dari 250 pelatihan dari 1895 yang diusulkan sama LPP yang sebenarnya ada afiliasi atau kepentingan yang sama dengan
platform. Nah, kita sarankan yang ini harusnya jangan dong. Yang 250 ini kan pemilihannya sebenarnya karena ada konflik of interest-nya relatif lemah. Nah, tapi yang kita dengarkan dari masyarakat soal yaitu kan ini layak pelatihan apa enggak gitu. Akhirnya kita konsultasi sama Kemenaker yang biasa mengadakan pelatihan offline, lantas dengan profesi Himpunan Layanan Latihan Indonesia. Lantas kita belajar bahwa pelatihan itu ada dua. Satu, dia harus memenuhi syarat sebagai pelatihan, yang kedua dia harus bisa diberikan online. Waktu itu dibilang gini, kalau cuma cara jadi PNS itu nggak perlu pelatihan Pak, itu pengetahuan saja. Kita baca sekali sudah, itu nggak usah dilatih. Jadi itu tidak memenuhi syarat buat pelatihan. Tapi yang memenuhi syarat sebagai pelatihan pun ada yang bisa online, ada yang bisa enggak gitu. Kayak yang paling itu betulin motor, ngawas, itu nggak bisa online. Susah dia. Jadi kita saring itu semua, mana yang bisa masuk kategori pelatihan, mana yang bisa diberikan online dan dia harus sama. Gitu ya, bisa kategori pelatihan, bisa online. Nah, kita lihat dari 1895 gitu, kan kita nggak bisa cek satu-satu kan. 1895 ini kita sampel, ada metodenya Slovin. Dapatlah sampelnya 327. Dari 327 kita random, akhirnya ada nomornya nih. Pelatihan nomor 1 sampai 895, kita ambil sampelnya 327, ada nomor-nomor pelatihannya. Udah tim bekerja 3 hari penuh nyari di internet, ini pelatihan, ada nggak yang gratis seperti masyarakat bilang? Ternyata 89% itu ada, entah namanya lain atau kontennya lain dan gratis. Termasuk yang paling besar di prakerja.org. Jadi kita pikir hanya 11% dari pelatihan ini yang sebenarnya benar-benar disebut berbayar, gitu ya, yang pantas dibayar dari 327. Tapi apakah sampel ini merepresentasikan 1895? Berarti kalau 11% dari 1895 hanya sekitar 190 atau 200 pelatihan yang memang layak disebut pelatihan berbayar. Gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau ini belum kita lakukan, tapi kalau kita lakukan gini, yang 250 konflik of interest kita ambil keluar dari 1895. Lantas yang tidak patut dibayar karena ada yang gratis, itu 11%, hanya 11%, diambil yang 89% keluar, gitu ya. Lantas yang kita bilang yang layak latih dan daring, itu kan cuma 13% dari pelatihannya. Jadi 250 dikeluarin, hanya 13% dari 1895, itu juga dilihat lagi hanya 11% yang layak dibayar. Itu kita belum lakukan simulasi, tapi kalau mau dilakukan, sebenarnya pelatihan apa yang sisa tinggal yang layak, yang boleh dijual, lantas layak disebut pelatihan, bisa daring, dan tidak ada konflik of interest. Itu komentar kita untuk materi pelatihan. Kita bilang, ya dilibatkan dong yang kompeten di penetapan pelatihan. Memang alasannya buru-buru segala macam kita bisa terima lah gitu. Tapi kita pikir itu yang paling serius gitu. Kalau memang disebut semi bansos kita bisa ngerti. Tapi kalau sejuta gitu rasanya diberikan dengan materi yang begitu, rasanya kita harus perbaiki banget di depan, gitu ya. Nah, materinya itu. Dan yang terakhir kita bilang caranya repot. Kalau saya nggak mau ngambil 1 juta, yang 200.000 aja. Saya putar sambil saya ngapain gitu, video selesai, keluar sertifikat, insentif besok datang 600. Ya walaupun ini semi bansos, tapi ya jangan begitu-begitu amat, gitu ya. Memang dijadikan sesudah pandemi, maka akan lebih banyak ke yang offline. Gitu ya. Makanya Sisnaker, salah satu platform, dia kan cuma sedikit. Pelatihan yang cuma 85 yang ditawarin, karena Sisnaker yang punya Kemenaker lewat BLK itu lebih banyak offline. Pelatihan kerja beneran. Gitu. Nah makanya waktu itu Pak Menko bilang nanti kalau udah ini akan bergeser ke offline atau online itu bisa lebih banyak yang offline. Sekarang karena nggak bisa, jadi lebih banyak online. Ya tapi jangan semua di online ini, nggak perlu juga. Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih.